Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu tanggal 11 Desember tahun 2022 adalah hari Minggu Advent ketiga, Minggu Gaudete. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari kitab Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai 6a dan ayat 10. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga, seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, Semara Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, Semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat Rasul Yakobus pasal 5 ayat 7 sampai 10. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya, petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya, hakim telah berdiri di ambang pintu. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 11 ayat 2-11. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak Aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun? Melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi untuk apakah kamu pergi? Melihat nabi? Benar, dan Aku berkata kepadamu, bahkan lebih dari para nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, Aku menyuruh utusanku mendahului engkau, Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis, namun yang terkecil dalam kerajaan sorga lebih besar daripadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah sukacita menyambut kedatangan Tuhan. Pada hari ini kita memasuki Minggu Advent ketiga yang sering dikenal sebagai hari Minggu Gaudete, yang berarti bergembiralah. Maka hari Minggu ini disebut hari Minggu Sukacita. Pada hari Minggu ini, kita semua umat diajak untuk masuk dalam sukacita Kristiani dalam menantikan kedatangan Yesus, pembawa warta sukacita dan keselamatan bagi kita semua. Secara amat menarik, warta sukacita itu dikumandangkan oleh Nabi Yesaya pada bacaan pertama saat ia berkata, "Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorai dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorai. Ia bersorak-sorak dan bersorak-sorai." Memang keadaan tanah Palestina pada umumnya adalah tanah yang kering kerontang dan gersang. Tetapi bahkan tanah yang kering kerontang bagaikan padang gurun dan padang belantara pun, bagi Nabi Yesaya
akan bersukacita dan bersorak-sorai. Tidak hanya itu, Nabi Yesaya juga menggambarkan bahwa di Palestina ada juga tempat-tempat tertentu yang subur seperti Libanon, Karmel, dan Saron. Tempat-tempat ini di Palestina adalah memang tempat-tempat yang subur, seperti Gunung Libanon dengan hutan yang lebat, dan Gunung Karmel dengan padang rumput yang hijau, dan dataran Saron yang sungguh-sungguh indah dan subur. Sukacita kegembiraan ini ditampilkan oleh Nabi Yesaya untuk menyampaikan satu pesan penting, yakni bahwa pada saat itu orang-orang Israel akan segera kembali ke daerah asalnya dari pembuangan di Babilonia. Pada saat inilah sukacita orang Israel bersemi, sukacita akan pembebasan dari kuk perhambaan, dan mereka bisa kembali ke daerah asalnya sendiri, di mana mereka bisa membangun rumah-rumah mereka yang hancur berantakan dan bisa membangun lagi bait Allah. Betapa indah suasana keselamatan itu dinantikan oleh orang-orang Israel pada saat mereka bersiap diri untuk pulang ke kampung halamannya dalam suasana kemerdekaan. Namun sukacita itu tidak hanya terbatas pada dimensi lahiriah, pembebasan dari penjajahan. Sukacita yang dimaklumkan oleh Yesaya adalah sukacita pemulihan manusia seutuhnya. Allah sendiri datang menyelamatkan, dan mata orang buta akan dicelikan, dan telinga orang tuli akan dibuka, orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai, dan pada waktu itu orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sementara sukacita abadi meliputi mereka. Saudara-saudariku terkasih, pemulihan manusia di sini adalah pemulihan manusia dari sakit penyakit, keterkungkungan fisik akibat kelemahan, agar mereka dibebaskan untuk mampu memuliakan Allah. Hal itulah yang nampak dalam Injil hari ini. Yesus berkata kepada murid-murid Yohanes Pembaptis, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik." Ini adalah satu pemulihan manusia yang ditampilkan oleh Yesus. Yesus adalah pembawa sukacita dan keselamatan. Dialah yang kita nantikan dan rindukan. Maka hari Minggu Gaudete ini adalah masa untuk menantikan sukacita keselamatan yang dibawa Yesus. Kedatangan Yesus itu dilukiskan oleh surat Yakobus. Saudara-saudara, bersabarlah sampai kedatangan Tuhan, seperti petani yang menantikan hasil tanahnya yang berharga. Ia sabar sampai turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Surat Yakobus menampilkan suasana kerinduan yang sangat dalam, bagaikan petani menantikan hasil pertaniannya, menantikan hasil dari tanamannya. Itulah seperti orang yang sakit, yang merindukan kesembuhan,
Orang lapar merindukan makanan, orang yang haus merindukan air, orang yang jatuh merindukan suatu kehidupan baru, orang yang gagal merindukan suatu keberhasilan, dan orang yang terkungkung menantikan kelepasan. Saudara-saudariku terkasih, nasihat surat Yakobus amatlah penting bagi kita. Janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu tidak dihukum. Turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Yakobus memberi kita nasihat untuk menanti kedatangan Tuhan. Itu seperti menantikan keselamatan Allah yang konkret dalam hidup kita. Menantikan kesehatan kita dipulihkan, situasi keluarga kita yang terpuruk untuk bangkit kembali, menantikan saat anak kita berubah dan bertobat, menantikan suasana indah di tengah keluarga, menantikan pekerjaan dan usaha kita semakin berkembang, menantikan saat di mana kita beralih dari kelumpuhan rohani kepada kebangkitan rohani. Kita sebagai orang Kristen diajak untuk bekerja sama dengan Allah, mewujudkan sukacita itu di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Peran serta kita amatlah penting untuk membuat nyata sukacita Kristus itu di tengah kehidupan kita sendiri. Atas cara demikian, kita telah mengisi masa Advent ini dengan sukacita, yakni pada saat kita bekerja sama dengan Allah dalam sukacita untuk mewujudkan keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita. Semoga demikian. Amin.